Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi. Dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, sekarang kita sudah berada di tutorial part 7 dari serangkaian tutorial yang panjang sekali. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang masih setia menonton lanjutan tutorial membuat aplikasi chat app. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita akan membuat fungsi dari ketika kita mengklik linear list view all user. Oke, jadi ini adalah aplikasi yang telah selesai dibuat. Nah, di bagian di sini terdapat dua list view, yaitu list view chat list dan list view all user. Oke, di list view chat list merupakan susunan dari lawan chat kita yang telah kita tambahkan ketika kita mengklik list view all user. Jadi di list view all user sendiri terdapat susunan dari berbagai akun atau pengguna dari aplikasi chat yang kita buat. Oke, yang pertama akan kita buat adalah ketika kita mengklik profil kita sendiri. Ketika kita mengklik, maka akan muncul dialog yang berisi foto profil, nama, dan tombol untuk membuka profil. Oke, sekarang kita langsung buat fungsi dari ketika kita mengklik profil kita sendiri. Oke, sekarang kita buka aplikasi Sketchware. Nah, di aplikasi Sketchware ini adalah tampilan list user.xml yang di dalamnya telah kita buat susunan layout. Nah, susunan layout ini kita buat di tutorial part 5. Dan di tutorial part 6 kita membuat on-bind custom view dan Firebase database, on edit dan on child changed, dan juga Firebase storage, on download progress, on download success, dan beberapa komponen lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat list view all user on item clicked. Artinya jika salah satu dari susunan daftar item dari list view ini diklik. Oke, yang pertama seperti yang kita lakukan tadi adalah ketika kita mengklik akun kita sendiri di daftar view all user, kita akan membuatnya. Untuk membuatnya kita memerlukan blok jika maka selain dari itu. Artinya jika kita mengklik profil kita sendiri dan selain dari itu adalah profil dari pengguna lain. Untuk itu kita klik Ctrl dan kita membutuhkan blok jika maka selain dari itu. Oke, kemudian yang akan kita jadikan pembeda adalah unique ID. Untuk itu kita klik operasi dan kita membutuhkan serupa dengan. Kita geser ke atas. Kemudian kita masukkan pembedanya, yaitu kita gunakan unique ID. Jadi unique ID ini adalah unique ID yang sedang login di aplikasi. Anggaplah ini unique ID yang saya gunakan. Oke, kemudian dengan cara apa serupa dengan? Kita bisa membedakan di Firebase database. Nah, di Firebase database sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Unique ID dari pengguna di database merupakan list string dari all user. Untuk itu ini kita tarik, isi pada nomor, posisi kita geser ke dalam, kemudian list string kita pilih all user. Nah, untuk memunculkan dialog, sebenarnya kita bisa membuat dialog baru, memberikan di sini
seperti ini. Namun karena tampilan dialog ingin kita custom, untuk itu kita membutuhkan satu buah custom view baru dengan susunan seperti ini, yaitu satu buah image view, satu buah text view, dan satu buah button. Oke, jadi kita tidak menggunakan blok dialog, melainkan yang kita gunakan adalah tambahkan kode sumber langsung. Nah, kenapa kita tidak menggunakan dialog saja? Karena jika menggunakan dialog, kita hanya bisa memasukkan teks, yaitu judul dialog, pesan dialog, dan tombol positif, tombol negatif, tombol netral, dan tampilkan dialog. Nah, di sini kita hanya membutuhkan tampilkan dialog di bawahnya. Dan ini kita hapus. Nah, untuk membuatnya, di sini kita klik, kemudian kita masukkan kode Java-nya. Yang kita buat adalah, pertama kita harus memunculkan view final view dengan nama v2 sama dengan atau adalah tampilan atau view di dalam kurung, kemudian get layout inflator, get layout inflator. Nah, layout inflator ini adalah tampilan dialog seperti yang sedang terbuka untuk enter string value saat ini. Ini adalah layout inflator atau tampilan yang mengembang. Kemudian kita masukkan buka kurung dan tutup kurung, kemudian titik. Setelah itu kita masukkan inflate. Nah, inflate apa yang akan kita tampilkan adalah custom view yang akan kita buat. Di sini kita ketikkan R, kemudian layout, kemudian titik, dan selanjutnya adalah nama custom view titik koma 0, tutup kurung dan titik koma. Kita save terlebih dahulu. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat sebuah custom view baru. Untuk itu kita keluar, kita kembali, dan kita save terlebih dahulu. Untuk membuat custom view, kita klik this user.xml, kemudian kita klik custom view, kemudian kita klik tanda tambah. Kemudian untuk custom view-nya kita bebas memberi nama apa saja. Namun di sini kita beri nama my underscore profile. Kita add, kemudian kita masuk ke dalamnya. Nah, untuk membuat susunan seperti itu kita butuhkan linear vertical, seperti yang kita lihat di dialog box ini. Susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Oke. Kemudian kita ubah lebarnya menjadi match parent terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan image. Nah, image ini merupakan gambar
foto profil dari profil yang akan ditampilkan. Kemudian di bawahnya kita pilih text view, kita masukkan. Kemudian yang satunya lagi adalah button. Dan kembali kita klik linear vertical. Kemudian untuk tingginya kita buat saja match wrap content. Kemudian kita buat gravity-nya center horizontal, center vertical, sehingga tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya kita ubah image view. Untuk lebarnya kita coba beri 80 dan tingginya juga 80. Nah, jadi ukurannya ini bebas, terserah teman-teman. Kemudian untuk image-nya sendiri, di sini saya pilih IC account circle grid. Kemudian skala tipenya center crop, sehingga tampilannya seperti ini. Dan untuk teksnya kita ubah ukurannya menjadi 18 dengan gaya teks bold. Oke, setelah itu kita save terlebih dahulu dan kita kembali ke view list user. Kita klik list view all user, kemudian even on clicked. Nah, di sini kita sudah memberi nama untuk custom view kita. Untuk itu kita ganti nama ini dengan nama custom view kita. Nama custom view kita adalah my underscore profile. Kemudian save. Kemudian kita masuk lagi dan tambahkan kodenya. Tekan enter 2 kali untuk memisahkan kodenya. Yang akan kita panggil pertama kali adalah image view. Untuk dialog box ini mengenali image view yang kita maksud. Untuk itu kita ketikkan image view dengan huruf I dan huruf V besar. Kemudian spasi image view. Nama image view kita adalah image view 1. Kemudian spasi dan sama dengan. Oke, artinya image view 1 ini adalah kita masukkan buka kurung, kemudian image view dengan huruf besar I dan huruf besar V. Kemudian dimana kita akan meletakkan image view ini adalah di view V2 seperti yang kita buat di atas. Artinya kita akan menempatkan image view ini di dalam layout inflator. Setelah itu titik, kemudian kita tugaskan aplikasi untuk menemukan image view ini berdasarkan ID dengan menggunakan kode find view by ID. Oke, kita menugaskan dialog box ini untuk menemukan image view kita dengan berdasarkan namanya. Untuk itu kita masukkan namanya r.id. Nama ID-nya image view 1. Tutup kurung dan titik koma. Oke, dengan begini dialog box akan menemukan image. Kemudian selanjutnya adalah text view. Untuk tidak merepotkan kita copy di sini salin, kemudian kita tempelkan di bawah sini, kemudian kita ubah dari image view menjadi text view. Kemudian image view 1 kita ganti menjadi text view 1 dan
text view di sini kita salin dan kita tempelkan di sini, dan text view 1 di sini kita salin, kita tempelkan di sini. Oke, selesai. Dan selanjutnya adalah button. Nah, kita copy lagi di data di sini, kita copy, kemudian kita tempelkan di sini, dan text view kita ganti menjadi button. Kemudian selanjutnya kita beri nama buttonnya atau ID buttonnya, yaitu button 1. Dan button ini kita salin, kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian selanjutnya button di sini salin, kita tempelkan di ID dari button kita. Oke, selanjutnya kita buat tampilan ini di dalam scroll view. Untuk membuat scroll view di dalam dialog box atau dialog box ini, untuk membuat scroll view di dalam dialog box ini, kita mengetikkan scroll view dengan huruf S dan V besar. Kita beri nama scroll view ini adalah scroll V besar. Kemudian kita masukkan sama dengan, jadi scroll view adalah scroll view baru. Untuk scroll view baru kita buat isi dengan new. Apa yang baru adalah scroll view, new scroll view. Kemudian buka kurung dengan get untuk mendapatkan konteks dari aplikasinya, get application context buka kurung, tutup kurung, dan tutup kurung. Nah, dengan kode ini maka kita membuat scroll view baru. Nah, scroll view baru ini kita akan buat sebagai isi dari tampilan dialog box kita. Kemudian kita atur scroll view ini menjadi wrap content. Untuk layout params-nya, untuk itu kita ketikkan scroll V untuk ID scroll view kita, kemudian titik, kemudian set. Kita akan atur layout parameternya, set layout params, buka kurung, kemudian new linear layout dot layout params. Oke, kemudian buka kurung kembali, kemudian view group. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama dengan list view untuk scroll view ini. View group dot layout params dot huruf besar wrap underscore content. Setelah itu koma, kemudian view group dot layout params dot
wrap content. Tutup kurung dan tutup kurung dan titik koma. Oke, kita sudah memasukkan untuk layout parameter dari scroll view kita. Nah, sekarang kita akan buat image view kita mengambil data dari penyimpanan. Jadi image view ini akan mengambil data penyimpanan sesuai ID berdasarkan ID yang kita simpan sebelumnya. Untuk itu kita panggil image view-nya, image view 1. Image view 1, kita atur gambarnya. Untuk mengatur gambar, set image bitmap. Kemudian dari penyimpanan, untuk itu kita masukkan file util untuk file utility, kemudian decode sample bitmap, from path dari jalur penyimpanan. Kemudian kita masukkan jalur penyimpanannya, file util .get untuk menugaskan mendapatkan public directory, public dir untuk public directory, kemudian environment dan sekarang nama directory-nya kita masukkan directory picture. Directory underscore picture. Jadi ini jalur penyimpanan directory picture. Kemudian digabung concat, kemudian di sini masukkan garis miring, kemudian titik, concat, kemudian UID kita berdasarkan Firebase Authentication. Kita masukkan Firebase untuk authentication, get instance dan get current user. Nah, get current user adalah unique ID yang sedang login. Kemudian titik untuk mendapatkan get dan UID. Tutup kurung dan tutup kurung. Sekarang koma, kemudian 1024, 1024, tutup kurung, dan titik koma. Oke. Nah, sekarang biar saya tunjukkan. Nah, kode ini adalah susunan kode fungsi seperti ini. Tunggu, saya save dulu. Nah, jadi untuk kode ini merupakan susunan dari
susunan blok seperti ini. Tunggu, saya akan contohkan dulu susunan bloknya. Image view, anggap ini adalah image view 1 kita. Kemudian ubah gambar, anggap ini adalah image view 1 kita, sedangkan set image from path adalah kode dari set image bitmap berdasarkan jalur file set image bitmap from path adalah kode dari sini, sedangkan jalurnya yang kita buat get directory picture, sedangkan untuk concat tadi adalah gabung dan ini directory tipenya get directory picture concat garis miring kemudian unique ID. Oke, jadi kode ini adalah susunan blok dari susunan blok ini. Oke. Jadi untuk mengeceknya kita bisa lihat di show source code. Kita buka list user activity Java. Nah, sekarang kita cocokkan kodenya. Di sini kita cari on list view all user on click. Kita cari list view user all user on click. Oke, ini dia list view all user set on item click listener. Nah, ini adalah kode yang saya maksudkan tadi. Ini yang kita masukkan, sementara yang susunan bloknya adalah susunan kode di sini. Jadi ini adalah kode Java yang kita buat dan ini adalah susunan blok. Sekarang kita coba samakan. Jadi yang berbeda adalah first user pp-nya, karena memang di blok tidak terdapat image view 1. Kemudian set image bitmap file util the code sample bitmap from path util get public dir environment directory picture concat. Oke, nah di sini perbedaannya concat .concat dan selain itu semuanya sama. Nah di sini perbedaannya. Sekarang kita perbaiki on item clicked. Oke, di sini adalah string, jadi kita menggunakan kode seperti ini. Kemudian kita save dan kita cek kembali kebenaran kodenya. Kita buka list user activity Java dan kita cek sekali lagi. Oke, dan terdapat satu perbedaan lagi, yaitu tutup kurung
Nah, di sini kita perbaiki lagi on clicked. Oke. Jadi untuk mengcustom dari dialog box, triknya seperti itu. Jadi kita buat dulu susunan contohnya jika apa yang ingin kita lakukan di dalam dialog box. Seumpama kita ingin mengubah teks dengan teks tertentu, atau memasukkan edit text, atau memasukkan checkbox, kita cukup melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kodenya sudah betul. Dan selanjutnya kita masukkan kode selanjutnya, enter, dan kita atur text view-nya berdasarkan nickname first user atau pengguna pertama. Jadi jika ingin mengetahui kodenya, cukup lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu dengan menyusun blok untuk sebagai contoh yang untuk nanti kodenya kita masukkan ke sini. Jadi untuk teksnya, anggap ini teks view 1 kita ingin ubah menjadi username tertentu. Jadi kita buat dulu susunan bloknya, anggap ini adalah teks view 1. Kemudian kita ingin buat teks view 1 itu berubah menjadi menampilkan isi dari list map user list atau username dari pengguna pertama. Untuk itu kita masukkan kode seperti ini dengan kata kunci nickname dari list map user list. Nah, anggaplah kodenya seperti ini, susunannya seperti ini, atau fungsi teksnya seperti ini. Dengan menyusun seperti ini, kita tinggal kembali dan masuk ke list user activity.java dan melihat kodenya. Nah, ini dia kodenya. Jadi username ini kita tinggal ganti menjadi text view 1 untuk text view di custom view kita. Nah, untuk itu di sini kita bisa screenshot untuk referensi kodenya untuk membuat fungsi di custom dialog box kita. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Nah, anggaplah tadi kita sudah menyimpan data atau kode Java dari susunan blok ini. Nah, sekarang kita sisa masukkan kode Java yang kita tadi simpan ke dalam sini. Kode Java-nya adalah text view 1 atau text view di custom view kita. Kemudian kita atur set text, atur teks sebagai di sini user list, mengambil data dari user list, kemudian get untuk mendapatkan underscore berdasarkan posisi dari, kemudian kita dapatkan lagi get kata kuncinya nickname. Kemudian titik to string. Oke. Nah, untuk buttonnya berfungsi untuk memindahkan kita ke tampilan profil. Save, kita lihat dulu.
Saya tunjukkan dulu. Nah, ketika kita mengklik button, maka akan mengalihkan kita ke halaman profil. Nah, kita akan fungsikan seperti itu. Nah, untuk memfungsikannya di sini karena kita belum membuat tampilan dari profil ini, anggaplah di sini menampilkan text view dengan teks ini halaman profil. Kita ubah ukurannya besar, kemudian lebar match parent dan tinggi match parent, kemudian kita ubah gravity-nya center horizontal, center vertical, kemudian kita ubah gaya teksnya menjadi bold. Ini fungsinya untuk menandakan bahwa kita memang sudah berada di halaman profil. Karena untuk membuat halaman profil ini ada di video selanjutnya. Oke, kita kembali dan kita buat fungsi dari tombol dialog, tombol yang ada di dialog box ketika kita mengklik profil. Nah, sekarang kita buat fungsi dari tombolnya. Kita buat kodenya. Button 1 atau nama ID button kita. Kita buat fungsi ketika diklik set on click, kemudian view spasi underscore view, kemudian buka kurung kurawal, enter, dan kita targetkan view-nya view on click listener. Kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, di sini button Nah, sekarang kita buat kodenya button 1 ketika kita mengklik button 1 ini. Untuk membuatnya kita panggil ID-nya button 1 set on click listener, set on click listener, kemudian kita buat listener baru, new view dot on click listener, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, dan buka kurung kurawal, kemudian enter, kemudian add override, enter, public void on click. Jadi ketika diklik, klik, apa yang diklik adalah view, mengambil data view, tutup kurung, spasi, dan buka kurung kurawal, kemudian enter. Dan di sini kita masukkan ID intent kita. Di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita hapus ini karena sudah dicontohkan. Nah, sekarang kita lihat ID dari intent kita.
Oke, ID-nya di sini adalah I. Kita hapus. Sekarang kita masukkan ID dari intent I dot set class. Karena kita ingin berpindah halaman ketika button ini diklik, jadi kita atur intent set class, intent I set class get application context application context, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian koma dan spasi, profile activity. Ini kalau tidak salah namanya itu untuk activity profile kita. Kita cek sebentar. Activity dot class. Nah, kita cek ID dari activity profile. Di sini kita save dulu, kita cek ID profilnya. Oke, di sini ID-nya profile dan di sini profile activity. Oke, di sini sudah benar profile activity. Kemudian kita tekan enter lagi. Kemudian kita mulai intentnya. Untuk memulai intent, start activity. Activity apa yang di start? Kita masukkan ID intentnya, I, untuk ID intent kita. Kemudian setelah itu kita tutup halaman, akhir halaman dengan kode finish. Kemudian enter, tutup kurung kurawal dan enter, tutup kurung kurawal, tutup kurung dan titik koma. Jadi seperti itu kode yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya kita di sini belum membuat dialog. Nah, untuk itu kita buat dialog baru. Komponen, add komponen, kemudian dialog. Kita buat ID-nya my profile. Add, dan sekarang tampilkan my profile. Dan sebelum kita run, kita coba cek dulu kodenya apakah terdapat kesalahan pengetikan atau sudah benar. Di final view ini sudah oke, image view oke, text view oke, button one oke, scroll view juga oke, dan set scroll view oke. Di sini set layout params, tidak ada huruf T nya. Kemudian image view 1, set bitmap, environment, directory picture. Di sini pictures. Kemudian set text is 1, set text is list. Dan di sini
kita tambahkan tutup kurung, buka kurung. Dan selanjutnya setelah kode kita perbaiki, sekarang kita tekan enter di sini dan kita masukkan scroll v dot add view. Kita atur scroll view sebagai tampilan dari V2, kemudian enter. Dan di sini kita atur, di sini kita save dulu. Kita atur nama dialognya. Nama dialognya adalah my profile. Dan di sini kita masukkan my profile. Kita atur tampilannya, set view sebagai scroll view. Tutup kurung dan titik koma. Dan kita save dan kita kembali. Dan sekarang kita coba save dulu dan kita jalankan. Dan sekarang kita pasang. Dan kita buka. Oke, di sini langsung ke halaman list user activity karena saya sudah login. Kita klik all user dan kita coba klik akun saya. Dan seperti inilah dialog box yang akan muncul sesuai dengan pengaturan yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat susunan blok jika pengguna lain kita klik. Namun karena durasi video sudah 47 menit lebih, kita lanjutkan di tutorial selanjutnya untuk memberikan fungsi ketika user lain kita klik. Oke, kita akan memberikan susunan blok di bawah sini di video selanjutnya. Dan terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang masih menonton hingga menit ini, detik ini. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapat manfaat dari video ini. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.